Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oh iya, bagaimana tanggapan kalian pada pertemuan yang pertama mengenai video yang Ibu tampilkan? Mudah-mudahan kalian memiliki semangat untuk belajar matematika walaupun di masa pandemi ini. Nah, sekarang kita lanjut di pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mulai membahas materi matematika, yaitu kaidah pencacahan. Baiklah, kita mulai anak-anak. Kita masuk materi kaidah pencacahan. Sebelum mengetahui bagaimana dan seperti apa itu kaidah pencacahan, ada baiknya kita mengetahui definisinya dulu ya. Tolong perhatikan. Nah, ini secara definisi, kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan karena hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Ada beberapa metode dalam kaidah pencacahan. Yang pertama itu adalah metode pengisian tempat atau sering disebut dengan filling slot, ya. Yang kedua itu ada permutasi, kemudian yang ketiga itu ada kombinasi. Anak-anak, untuk pertemuan yang kedua ini kita hanya akan membahas tentang metode yang pertama pada kaidah pencacahan, yaitu adalah filling slot atau metode pengisian tempat. Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu dan bagaimana aturan pengisian tempat, ada beberapa contoh yang akan ditampilkan berikut ini. Gilang memiliki kaos dengan warna putih, merah, dan biru. Juga memiliki celana panjang dengan warna hitam dan coklat. Pertanyaannya, ada berapa cara ya untuk menentukan Gilang dapat memakai kaos dan celana panjang tersebut? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Bagaimana? Sudah ada yang terpikirkan? Ternyata ada 3 cara untuk menentukan berbagai kemungkinan Gilang memakai kaos dan celana panjang. Ya, yang pertama itu adalah dengan diagram pohon. Ini tampilannya seperti ini, ya. Kenapa disebut diagram pohon? Mungkin bentuknya seperti pohon, ya. Ada ranting-rantingnya, ada cabang-cabangnya. Kita lihat di situ urutan yang pertama kan Gilang tadi memiliki kaos dengan 3 warna. Kita susun warnanya, warna putih, kemudian merah dan biru. Kemudian untuk celana panjangnya di sampingnya itu ada 2 warna, warna hitam dan warna coklat. Karena Gilang itu membutuhkan pasangan menggunakan kaos dan celana panjang, kita hubungkan antara kaos dan celana panjang. Ya, warna kaos yang pertama itu putih. Kemungkinan yang pertama dia berpasangan dengan celana panjang berwarna hitam, sehingga pasangan kaos dan celana panjang adalah putih, hitam. Itu kemungkinan yang pertama. Nah, untuk kemungkinan yang kedua dan seterusnya, bisa kalian buat seperti diagram pohon, ada ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Silahkan
Kalian perhatikan gambar berikut. Bagaimana anak-anak, sudah dipasang-pasangkan? Bisa ya? Sekarang kemungkinan yang kedua untuk menentukan pasangan kaos dan celana yaitu dengan metode tabel. Kita buat tabel seperti gambar berikut. Tolong diperhatikan. Pada tabel ini kita tuliskan ya kolom untuk kaos dan juga untuk celana panjang. Tadi warna kaos dan juga warna celana panjang kita hubungkan setiap kolomnya ya sehingga tampilannya seperti ini. Metode yang ketiga untuk menentukan pasangan kaos dan celana yang dimiliki oleh Gilang yaitu dengan himpunan pasangan terurut. Yang namanya himpunan tentu kalian masih ingat dong, harus memakai kurung. Istimewa ya, kurung kurawal. Itu ada kurung kurawal sehingga tampilannya seperti ini. Ya. Tadi dengan diagram pohon dan tabel kita pasang-pasangkan ya, putih dengan hitam, putih dengan coklat dan seterusnya. Jadi bagaimana anak-anak dengan metode pengisian tempat atau sering disebut dengan filling slot? Bisa ya kalian melakukan dengan metode ini. Metode pengisian tempat tadi tentu masih ingat, yang pertama itu adalah dengan diagram pohon, yang kedua itu adalah dengan tabel, yang ketiga itu dengan himpunan pasangan terurut. Dari ketiga metode atau cara tadi dapat kita simpulkan bahwa Gilang memakai kaos dan celana itu ada berapa cara tadi? Ada 6 ya, sudah kalian hitung. Ada 6 cara sama dengan 3 dikali 2, di mana banyaknya cara menggunakan kaos dikalikan dengan banyaknya cara menggunakan celana panjang. Jadi ada 6 cara. Dalam kaidah pencacahan ada yang disebut juga aturan perkalian. Kita juga mempelajari aturan perkalian. Nah, seperti apa aturan perkalian? Apabila sebuah kejadian berlangsung dengan n tahap yang saling berurutan, di mana tahap pertama itu bisa berlangsung dengan Q1 cara, maka tahap kedua bisa berlangsung dengan Q2. Tahap ketiga berlangsung dengan Q3. Sehingga tahap ke N juga bisa berlangsung dengan cara Qn. Maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1, Q2, dikalikan dengan Q2, dikalikan dengan Q3, dikalikan sampai dengan dikalikan Qn dengan cara yang berbeda. Untuk lebih memahami bagaimana sih aturan perkalian, kita simak contoh berikut ini. Nah, ini anak-anak, misalnya di sekolah kita akan dilakukan pemilihan pengurus OSIS. Pengurus OSISnya itu ada ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Kandidatnya ini ada 8 orang. Lalu pertanyaannya adalah, ada berapa cara atau metode untuk memilih ketiga pengurus OSIS tersebut? Nah, ini kita bisa menggunakan aturan perkalian. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bisa membuat ilustrasi tempat untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini seperti gambar berikut ya. Ketika berlangsung pemilihan pengurus OSIS tadi, maka posisi ketua ke-8 orang itu berhak menduduki posisi ketua. Lalu bagaimana dengan sekretaris? Karena 8 orang tadi sudah menduduki kursi ketua, maka untuk yang sekretaris itu berkurang 1. Karena kan kemungkinannya sudah oleh ketua, sudah menduduki jabatan ketua.
Oleh karena itu, sekretaris tinggal sisa 7 orang lagi untuk menduduki posisi tersebut. Nah, yang posisi bendahara, karena sekretaris tadi sudah terpilih, maka untuk bendahara sisa 6 orang untuk menduduki posisi tersebut. Sehingga banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS tadi adalah 8 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 6 sama dengan 336 cara. Dalam kaidah pencacahan yang selanjutnya yang kita pelajari hari ini adalah aturan penjumlahan. Nah, ini lebih mudah dari aturan perkalian ya. Berikut contoh yang berkaitan dengan aturan penjumlahan. Putra seorang pelajar SMK ya, kemudian putra ini memiliki jenis alat transportasi yang dikendarai dari rumah ke sekolah, yaitu ada sepeda mini dan juga sepeda gunung. Kemudian sepeda motor, ada Yamaha, Honda, Suzuki, serta mobil, ada sedan, kijang, dan pick up. Pertanyaannya, berapa banyak cara putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Ingat ya anak-anak, berapa cara putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah. Kita selesaikan permasalahan tadi ya. Alat transportasi yang dipakai oleh putra dari rumah ke sekolah hanyalah salah satu saja. Bisa sepeda, sepeda motor, atau mobil. Tidak mungkin putra mengendarai lebih dari 1 kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Banyaknya cara putra berangkat dari rumah ke sekolah. Ingat anak-anak, banyaknya cara berangkat dari rumah ke sekolah merupakan banyaknya cara mengendarai sepeda. Tadi banyaknya cara mengendarai sepeda ada berapa? Ada 2 ya, yaitu ada sepeda mini atau menggunakan sepeda gunung. Nah, kemudian dijumlahkan dengan banyaknya cara mengendarai sepeda motor. Ada Yamaha, Honda, Suzuki, 3 ya. Kemudian mengendarai mobil, kita jumlahkan dengan banyaknya cara mengendarai mobil itu ada dengan sedan, kijang, dan pick up. Oleh karena itu kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 8 cara. Nah, bagaimana anak-anak dengan aturan penjumlahan tadi? Mudah bukan? Untuk materi pelajaran hari ini dapat kita simpulkan dalam kaidah pencacahan itu ada aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat ada 3 metode, yaitu dengan menggunakan diagram pohon, dengan tabel, dan juga himpunan pasangan berurutan. Kemudian dalam kaidah pencacahan ada juga aturan perkalian dan juga aturan penjumlahan. Nah anak-anak, Ibu berharap pelajaran hari ini dapat kalian kuasai. Untuk lebih memahami materi hari ini tentang kaidah pencacahan, saya sudah sediakan latihan dan kuis pada website sekolah. Tolong perhatikan setiap langkah yang diberikan dan selamat mengerjakan. Demikian materi yang disampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Saya ucapkan selamat bekerja dengan tugas yang diberikan. Sampai jumpa untuk pertemuan yang